Asal-usul tren anomali di media sosial adalah dari fenomena global bernama Italian Brain Rot yang populer di TikTok sekitar awal Januari 2025. Tren ini menampilkan karakter-karakter absurd hasil kecerdasan buatan atau AI yang dibuat dengan mengombinasikan elemen-elemen tidak lazim seperti hewan, benda mati, dan manusia. Seringkali dengan suara dan narasi yang unik. Di Indonesia, tren ini semakin populer melalui kreasi karakter seperti Tung 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 Sahur oleh akun TikTok @noxaasht. Setelah itu, banyak pengguna lain mulai membuat dan membagikan karakter-karakter absurd serupa dengan gaya dan cerita yang berbeda, menjadikan Italian Brain Rot sebagai tren global yang menampilkan kreativitas AI. Karakter-karakter aneh hasil AI itu sendiri sangat absurd sekali. Campuran antar hewan, benda mati, dan manusia. Yang paling populer pada saat itu adalah Tralelo Tralala, yaitu hiu yang bersepatu selayaknya manusia. Mari kita bahas asal-usul secara global. Brain rot itu sendiri adalah istilah non-medis yang populer untuk menggambarkan penurunan fungsi kognitif, seperti penurunan kemampuan berpikir kritis dan juga daya ingat akibat paparan berlebihan terhadap konten digital yang dangkal, berulang, dan tidak menantang. Fenomena ini dipicu oleh kebiasaan konsumsi konten internal yang pasif dan cepat, seperti media sosial dan juga video pendek, yang membuat otak menjadi malas berpikir dan tergantung pada stimulus instan. Dampak yang terjadi jika kita sering nonton brain rot anomali. Yang pertama, konsumsi konten digital yang berlebihan dan dangkal seperti video yang ada di TikTok, meme, dan juga prank membuat otak menjadi pasif. Yang kedua, ancaman kesehatan mental. Paparan berlebihan terhadap konten seperti ini dapat menyebabkan cognitive overload dan kelelahan mental karena otak terbiasa dengan stimulus cepat dan video pendek. Yang ketiga, dampak kognitif dan emosional. Beberapa gejala dapat meliputi penurunan fokus, kesulitan berkonsentrasi, kesulitan berbicara lancar, kosakata yang berkurang, dan perubahan emosi menjadi jauh lebih datar atau mudah marah saat ada kaget. Gejala lain, perasaan gelisah atau malas beraktivitas, ketergantungan pada validasi dari media sosial, kesulitan fokus pada aktivitas yang menumbuhkan konsentrasi lama seperti membaca buku. Kabar baiknya, brain rot itu sendiri bisa dicegah kok. Kuncinya ada di cara kamu mengatur waktu dan kebiasaan saat menggunakan gadget. Dengan langkah sederhana ini, otak bisa tetap segar tanpa harus lepas sepenuhnya dari dunia digital. Beberapa langkah yang bisa kamu coba mencegah terjadinya brain rot yaitu: yang pertama, batasi screen time. Waktu menatap layar yang terlalu lama bisa memicu brain rot karena otak terus dipenuhi informasi yang nggak penting. Usahakan screen time tidak lebih dari 2 jam per hari. Untuk anak di atas 2 tahun cukup 1-2 jam saja. Sementara anak di bawah 2 tahun sebaiknya belum dikenakan dengan gadget sama sekali. Hindari bermain gadget sebelum tidur. Kebiasaan scrolling sebelum tidur bisa bikin susah lelap dan memperburuk keadaan dan juga gejala brain rot. Coba hentikan penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur agar otak punya waktu istirahat dari paparan konten digital. Yang kedua, kurangi aplikasi yang tidak penting. Terlalu banyak aplikasi di media sosial bikin kamu lebih sering membuka gadget dan memperpanjang screen time. Pilih aplikasi yang benar
kamu enggak mudah terdistraksi dan juga terjebak dalam pola pikir brain rot. Yang ketiga, isi waktu luang dengan aktivitas fisik. Salah satu cara yang paling ampuh untuk melawan brain rot adalah kembali menikmati dunia nyata dengan cara olahraga, masak, berkebun, lakukan hobi lain yang bikin kamu bahagia. Aktivitas fisik bisa membantu otak kembali fokus dan rileks. Dan yang keempat, perbanyak bersosialisasi secara langsung. Menghabiskan waktu bersama orang lain secara langsung bisa bantu mengurangi stres dan mengalihkan perhatian dari gadget. Bertemu teman, keluarga, dan sekedar ngobrol santai bisa jadi obat alami untuk mencegah brain rot. Bermain sosial media sebenarnya bukan hal yang buruk kok, tapi penting banget untuk punya kontrol diri supaya enggak terus-menerus menonton konten receh yang bisa memicu brain rot dan bikin otak kelelahan. Kalau kamu mulai pelajaran yang bisa kita ambil dari brain rot anomali ini adalah jangan terlalu lama main HP smartphone, karena kehidupan nyata itu lebih menyenangkan daripada dunia digital yang sifatnya sementara atau tidaklah nyata. Maka dari itu, bangunlah wahai para manusia, jangan terlalu lama di depan HP kalian yang tanpa kita sadari bahwa seorang di sekitar kita mengharapkan berinteraksi secara langsung. Mungkin segini aja pembahasan video kita kali ini. Saya mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan selamat pagi sampai malam. Jangan lupa mangan gedang.